Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Safitri, mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik formulasi dan teknologi sediaan cair semi padat yang menjelaskan mengenai reformulasi suspensi ibuprofen. Sebelum ke pembahasan, sebaiknya kita mengetahui pengertian suspensi terlebih dahulu. Menurut Anif 2000, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Kemudian macam-macam sediaan suspensi, menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, digolongkan menjadi 4 macam, yaitu suspensi oral. Suspensi oral adalah suspensi cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Yang kedua ada suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Yang ketiga ada suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel yang sangat halus ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang keempat ada suspensi optalmik. Suspensi optalmik adalah sediaan cairan mengandung partikel yang sangat halus, terdispersi dalam cairan pembawa, ditujukan untuk pemakaian pada mata. Suspensi optalmik harus steril. Zat yang terdispersi harus sangat halus. Jika disimpan dalam dosis ganda, harus mengandung bakterisida dan zat terdispersi tidak boleh menggumpal pada penyimpanan. Suspensi yang baik harus memiliki sifat fisik sebagai berikut. 1. Partikel suspensi harus kecil dan seragam, sehingga memberikan penampilan hasil yang baik dan tidak kasar. 2. Suspensi harus tetap homogen pada suatu periode, paling tidak pada periode antara pengocokan dan penuangan sesuai dosis yang dikehendaki. 3. Viskositas tidak boleh terlalu kental, sehingga tidak menyulitkan pada saat penuangan dari wadah, dan untuk mengurangi kecepatan pengendapan partikel yang terdispersi. 4. Pengendapan yang terjadi pada saat penyimpanan harus mudah didispersikan kembali pada pengocokan. Syarat suspensi menurut Farmakope Indonesia edisi 4. 1. Suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intrarektal. 2. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. 3. Suspensi harus dikocok sebelum digunakan. 4. Suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. Berikut merupakan formula baku yang saya gunakan dalam formula ini. Formula tersebut saya ambil dari jurnal dengan judul Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen menggunakan kombinasi polimer serbuk gum Arab dan natrium karboksi metil selulosa. Dari jurnal tersebut saya menggunakan formula yang ketiga, karena memiliki stabilitas fisik yang paling baik. Dari formula tersebut, ibuprofen digunakan sebagai zat aktif, gum Arab digunakan sebagai pensuspensi, NaCMC sebagai pensuspensi, propilen glikol digunakan sebagai kosolven, sorbitol 70% digunakan sebagai pemanis, oleum citri digunakan sebagai pewangi, sunset yellow sebagai pewarna, dan aquades sebagai zat pendispersi. Kemudian untuk reformulasinya saya menggunakan literatur yang berjudul Formulasi Suspensi Analgesik Antipiretik Ibuprofen dengan Suspending Agent gum Arab dan NaCMC. Dari literatur tersebut saya menambahkan metilparaben, asam sitrat, dan perasa jeruk ke dalam formula yang akan dikembangkan. Mengapa saya menambahkan metilparaben, asam sitrat, dan perasa jeruk? Karena pada kombinasi metilparaben dan asam sitrat dapat menghasilkan formulasi yang bagus.
sedangkan ditambahkannya perasa jeruk untuk menutupi rasa yang tidak enak dari zat aktif. Berikut ini merupakan formula yang telah dikembangkan. Zat aktif yang saya gunakan adalah ibuprofen. Alasan saya menggunakan ibuprofen sebagai zat aktif karena ibuprofen merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid derivat asam propionat yang mempunyai efek analgetik dan antipiretik. Suspending agent berfungsi untuk mendispersikan partikel yang tidak larut dalam air dan meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimentasi dapat diperlambat dan akan menghasilkan sediaan suspensi yang stabil. Dalam formula yang dikembangkan, saya menggunakan kombinasi gum Arab dan NaCMC sebagai suspending agent dengan konsentrasi 2,5% dan 0,75%. Mengapa saya menggunakan kombinasi gum Arab dan NaCMC? Karena gum Arab pada konsentrasi kurang dari 10% memiliki viskositas yang rendah, sehingga dapat mempercepat terjadinya sedimentasi, yang menyebabkan sediaan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, gum Arab dikombinasikan dengan NaCMC yang merupakan bahan pensuspensi turunan selulosa, yang dapat meningkatkan viskositas serta dapat meningkatkan kestabilan dari suspensi yang dihasilkan. Kemudian, propilen glikol digunakan sebagai konsolven, karena propilen glikol dapat menurunkan tegangan permukaan bahan dengan air atau sudut kontak dan dapat meningkatkan dispersi bahan yang tidak larut. Sorbitol 70% digunakan sebagai pemanis karena sorbitol tidak dapat menimbulkan efek toksik sehingga aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan karies gigi serta sangat bermanfaat sebagai gula bagi penderita diabetes dan diet rendah kalori. Asam sitrat digunakan sebagai pendapat yang berfungsi untuk mengatur pH, meningkatkan kestabilan suspensi, memperbesar potensial pengawet, dan meningkatkan kelarutan. Metilparaben digunakan sebagai pengawet. Alasan kenapa metilparaben digunakan sebagai pengawet, karena metilparaben mempunyai fungsi yang dapat membantu mencegah timbulnya jamur dan bakteri, serta menjaga kualitas produk. Pada formulasi ini diperlukan adanya pengawet, sehingga metilparaben ini diperlukan dalam penambahan formulasi. Sunset yellow digunakan sebagai pewarna karena untuk memperbaiki bentuk atau tampilan agar menarik perhatian untuk anak-anak dalam penggunaannya. Memperbaiki rasa dari sediaan. Konsentrasi yang digunakan pada formulasi adalah secukupnya. Dalam formula yang dikembangkan digunakan juga perasa jeruk. Perasa jeruk digunakan untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktif ibuprofen, agar sediaan juga dapat digunakan anak-anak. Dalam literatur, konsentrasi yang digunakan adalah kuantum satis atau secukupnya. Yang terakhir ada aquades. Aquades digunakan sebagai zat pendispersi atau fase eksternal dari sediaan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.